Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wahdahu wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur senantiasa marilah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan yang sangat berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat sehat, nikmat iman dan nikmat Islam. Serta salawat dan salam marilah kita tuturkan ke baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang masih menyimak kultum pada hari ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat sehat, dan yang paling utama adalah nikmat barokah, baik itu di dunia maupun nanti di akhirat nanti. Anak-anakku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang sangat berbahagia ini Bapak akan membawakan tema, yaitu adalah cara mengkhatamkan Al-Quran. Nabi Muhammad SAW setiap Ramadan minimal menghatamkan Al-Quran itu adalah 1 kali, agar proses membaca atau tadarus tilawatil Quran, khatam Al-Quran itu terasa lebih ringan, lebih mudah. Ada beberapa tips yang bisa kita coba. Oleh karena itu, para muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa sajakah itu? Ada 4. Yang pertama adalah membaca 14 ayat Al-Quran sebelum dan sesudah sholat fardu. Jika ingin khatam Al-Quran dalam 30 hari, maka kita bisa membaca Al-Quran 1 juz setiap hari. Agar terasa lebih mudah dan lebih ringan, kita bisa membaca Al-Quran itu menurut jumlah ayat tersebut. Misalnya saja 1 juz pertama terdiri dari 286 ayat. Dalam surah Al-Fatihah dan surah Al-Baqarah bisa dibagi dalam 5 waktu sholat. Surah Al-Fatihah anggaplah sudah hafal, kita sudah hafal, dan oleh karena itu berarti surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah berarti terdiri dari 141 ayat, dibagi menjadi ke dalam 5 waktu sholat, yaitu 28 ayat. 28 ayat setiap sholatnya. Agar terasa lebih mudah, lebih gampang untuk membaca Al-Quran atau menghatamkan Al-Quran, 28 ayat ini dibagi lagi dalam 2 waktu, yaitu sebelum dan sesudah sholat fardu, menjadi masing-masing 14 ayat. Jadi sebelum subuh kita membaca ayat suci Al-Quran 14 ayat, dan sesudah sholat subuh juga begitu juga kita membaca 14 ayat lagi. Begitu seterusnya hingga waktu Isya. Maghrib, sebelum maghrib kita membaca 14 ayat, sesudah maghrib 14 ayat, dan seterusnya sholat fardu 5 waktu. Anak-anak ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tips yang kedua, membaca Al-Quran 6 atau 5 menit sebelum dan sesudah sholat fardu. Jika kita tidak punya waktu yang banyak, kita harus meluangkan waktu kita minimal 5 menit. 5 menit sesudah dan sebelum sholat fardu. Apakah itu berapa ayat? Baik itu 10 ayat, 15 dan lain sebagainya. Sisakan waktunya adalah 5 menit membaca Al-Quran sebelum sholat maghrib, sesudah sholat maghrib. Agar bagaimana? Agar kita terasa lebih ringan dan lebih mudah untuk mengkhatamkan Al-Qurannya nanti. Terus yang ketiga adalah membaca Al-Quran di berbagai tempat atau di mana saja. Yang ketiga ini adalah agar kita bisa khatam membaca Al-Quran, kita tidak harus selalu di musola atau tidak harus selalu di masjid. Kita juga bisa membaca Al-Quran di mana saja dan kapan saja, selama tempat tersebut bersih,
suci dari hadas dan najis. Contohnya saja, kita bisa membaca Al-Quran di dalam mobil saat perjalanan, saat kita ngabuburit bersama keluarga. Di saat di dalam mobil kita ambil Al-Quran. Baik itu beberapa ayat saja. Yang penting waktunya bisa nyaman, bisa bersih, dan kita tidak terbebani dalam keadaan untuk membaca Al-Quran. Anak-anakku ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tips yang keempat yaitu adalah memakai aplikasi Al-Quran. Kecanggihan teknologi zaman sekarang ini bisa kita manfaatkan. Untuk apa? Untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya adalah aplikasi Al-Quran yang bisa kita gunakan untuk membaca ayat suci Al-Quran. Beberapa aplikasi Al-Quran yang bisa kita gunakan adalah yang pertama Muslim Pro, Al-Quran Indonesia, dan Al-Quran Pro, dan lain sebagainya. Kita gunakan HP kita ini, gadget kita ini adalah untuk apa? Untuk memakai aplikasi Al-Quran. Ketika kita di mana saja dan kapan saja pun kita memegang HP, kita buka aplikasi Al-Quran, dan seketika kita akan membaca ayat suci Al-Quran. Tapi terasa ringan, nyaman, kapan saja dan di mana saja itu bisa dimanfaatkan untuk mempermudah mengkhatamkan Al-Quran. Terus yang terakhir adalah bulatkan niat dan konsisten. Niat kita apa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menghatam Al-Quran membutuhkan waktu atau membutuhkan konsisten dan niat yang kuat. Beragam trik atau cara itu percuma kalau tidak disertai dengan niat lillahi ta'ala atau konsisten untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pastikan kita memiliki keinginan yang kuat. Untuk apa? Untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan kita semua bisa memanfaatkan 5 tips ini dan kita bisa mengamalkan kapan saja dan di mana saja. Oleh karena itu, anak-anakku semuanya, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan dengan 5 cara ini, tips untuk menghatamkan Al-Quran. Mudah-mudahan kita semua dapat menghatamkan Al-Quran di bulan suci Ramadan ini, dan kita semua mudah-mudahan diberikan oleh Allah kesehatan dan penyakit corona COVID-19 ini dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khairul kalamini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.